Terima kasih saya sampaikan kepada Pak Amin selaku pengantar ya, Ketua Panitia sekaligus pengantar materi pada kesempatan siang menjelang sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata cari surga itu gampang ya. Bagaimana caranya cari supaya Allah ridho kita masuk surga itu gampang dan ternyata begitu murah. Tidak mahal untuk kita. Kalau Anda mau cari neraka itu saya hitung-hitung cukup mahal juga. Di luar sana yang laki-laki tahu cap tikus? Tahu. Dulu waktu saya masih cek-cek pasaran cap tikus tuh, satu botol aqua sedang itu kurang lebih harganya 20.000. Ya, kurang lebih harga satu botol sedang itu 25.000. Jadi ternyata jalan kita untuk menuju ke katakanlah neraka itu ternyata ada biayanya. Kalau cap tikus saja diukur berarti harganya 25.000 satu botol. Kalau malam minggu kebiasaan orang misalnya minum 4 botol berarti dia harus keluarkan 100.000. Belum kalau yang biasa itu ada DP tola-tola dan lain sebagainya, ada kacangnya, ada macam-macamnya itu. Kemudian ada fakta lain, misalnya yang suka apa itu? Aku masih ting-ting apa namanya? Yang suka ke diskotik dan lain sebagainya, yang joget-joget apa di diskotik itu ternyata mahal juga tuh. No? Di sana harus pesan minum, bergaul dengan dunia itu ternyata mahal juga. Jadi masuk neraka itu sebenarnya biayanya sangat mahal. No? Biayanya ternyata sangat mahal. Apalagi kalau ada grupnya itu pasti traktir lah. Kalau Amir ada Batamang, si Hamisi Batamang dengan Jumat kemudian Batamang Sabtu dengan Minggu. Nama-nama itu kan nama-nama orang dulu kan hari itu. Nah itu berarti dia bayar semua yang dia traktir dan jadi mahal ternyata. Nah Anda dengan saya hanya untuk mencari ridho Allah untuk bisa masuk surga. Kita hanya butuh apa? Keluarkan uang ojek datang ke sini, duduk di sini, dan jika Allah ridho itu karena keikhlasan kita maka insya Allah kita akan masuk surga dengan biaya yang begitu murah. Sholat mau wudhu gratis, sekolah bayar. Negara bayar air kita gratis, ternyata masuk surga itu bisa gratis. Kong kenapa tong harus repot-repot itu yang gratis begini? Tong manfaatkan biar menjadi jalan yang terbaik untuk orang. Apalagi puasa gratis, makan tidak perlu keluar biaya kan, paling sebentar buka puasa bersama sini lagi gratis lagi, dapat pahala lagi gratis, tidak keluar uang dan lain sebagainya. Oke. Siang begini kan pasti mengantuk ya. Saya juga mengantuk, tadi saya hampir tasono di bawah untuk Pak Amin dia telepon, saya kaget lagi gitu. Saya sambil mengerjakan tugas sekolah udah telepon, saya kaget lagi. Ini begini. Kalau saya saja mengantuk apalagi bagaimana dengan peserta. Baik, sobat muda adik-adikku sekalian, kalau kemarin banyak yang memperkenalkan dari jauh-jauh, saya lebih jauh lagi. Kalau Pak Abdurrahman dari Tariabo, saya paling jauh di sebelah tuh, Tidore. Kalau naik speed ke sana itu cuma waktu 5 menit ya, saya jauh sekali Tidore saja. Ya. Asalnya dari Tidore, saya kemudian SD SMP masih di Tidore, kemudian SMA-nya kebetulan saya lulus di jurusan listrik tahun 95. Jadi saya alumni STM yang sekarang berubah menjadi SMK 2. Kemudian sekolah ambil S1-nya di Manado, kebetulan ambil teknik elektro, jadi 5 tahun di Manado, 5 tahun menjelang 6 tahun, balik lagi datang mengajar di Asal. Jadi saya alumni. Memang basic saya memang bukan basic agama seperti Pak Abdurrahman, tetapi saya mencintai pekerjaan ini.
sampai pada terakhir disebutkan oleh oleh Pak Amin tadi, sekarang lagi menggeluti dunia pendidikan, kontennya pendidikan Islam terpadu. Sudah sampai di SD saya coba untuk bagaimana membangun dunia pendidikan. Jadi ada PAUD-nya, kemudian sudah sampai di SD-nya. Nah, mudah-mudahan mungkin besok kita bicara yang koordinator EduSmart, ada program yang kemungkinan kita akan gandeng untuk masuk ke Insan Tama. Ya, baik, saya ke bagian Rasulullah sebagai mau pakai bahasa teladan sejati kah apakah, pokoknya yang penting Rasulullah sebagai teladan. Ada yang saya cari tapi di mana? Nah ini, oke. Terlalu banyak isinya. Sebelah kunci, sebelah HP, belakang dompet. Ini apalagi kacamata. Terus di sini rahasia di sini. Tidak bisa ada yang tahu. Kalau ada yang tahu berarti bukan rahasia. Oke, apa kabar antum hari ini? Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Tertawa sedikit. Lagi tidak apa-apa. Oke. Ya. Ini nanti di akhirnya ya, saya mau mengantarkan kepada kita bagaimana supaya saya mau bicara tentang ini. Bagaimana ya, saya mau antarkan kita, diskusi kita di siang menjelang sore ini bagaimana supaya hidup ini punya makna. Makanya intro tadi juga seperti itu, pengantarnya juga seperti itu. Bagaimana supaya hidup ini punya makna. Oke, sebelum kita membahas ini, saya ingin bertanya ke kalian semua, baik yang laki-laki maupun perempuan, terkait dengan Al-Quran, ya. Kira-kira ada yang tahu kapan Al-Quran itu turun? Kapan waktu Al-Quran itu turun? Diturunkan oleh Allah itu di bulan apa tepatnya di tahun Hijriah? Tanggal 17 Ramadan. Oke. Untuk Anda saya berikan 50.000. Halal ya? 17 Ramadan. Sekarang pertanyaan saya kedua, surah yang turun pertama sekali itu namanya surat apa tuh? Surat cinta? Al-Alaq ya? Al-Alaq. Bunyinya kurang lebih bagaimana ya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya bacalah dengan nama Rabbmu, Tuhanmu. Yang terakhir apa itu yang sedikit di Al-Alaq itu saya lupa. Karena 50 juta itu bukan mahar ya, jangan takut. Oke. Oke. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi saya mau mengajak kita untuk sama-sama Iqra. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim, bukan Bismillahirrahmanirrahim. Ro ya. Kalau ro dalam kalau mengaji itu nanti kalau ketemu huruf ro itu bukan ra ya, bukan rati. Jangan ingat-ingat rati di bulan puasa, tapi roti. Ingat roti itu boleh, jangan ingat rati. Ra. Bismillahirrahmanirrahim, ada ra-nya gitu loh. Kadang-kadang kan kita dengar orang ra, makanya Ustaz Umar termau gitu. Nah, saya mau mengajak kita untuk baca Iqra. Bacaan kita yang pertama, jadi memang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu untuk
Allah perintahkan kepada kita untuk membaca membaca fakta yang ada di Jagat Raya ini, baca semua fakta yang ada di Jagat Raya ini, apapun yang ada itu kita baca. Bukan Allah suruh kotong hanya sekedar membaca Al-Quran, tidak. Tidak hanya sekedar membaca buku, tidak. Semua fakta yang kita indra dengan panca indra itu harus kita baca. Sebagai apa? Sebagai wadah kita untuk mengenal Allah. Oke. Terkait dengan ini, yang pertama, ya, yang kita baca pertama di materi saya ini adalah tumbuhan. Marilah kita lihat sama-sama mangga. Mangga ini pada faktanya dia bikin apa ini? Hidup, kan? Kondisinya adalah dia hidup. Secara sunatullah dia hidup. Kalau Pak Abraham bilang kadarullah, kadar Allah, ketetapan Allah, dia hidup berdasarkan sunatullah. Kalau dia hidup berarti ada cirinya. Ada daunnya hijau, ya ada daunnya. Ya, ada batang. Kadang-kadang nanti pada masanya dia mengeluarkan buah, buah kemudian matang pun kemudian dia berbeda warna atau berubah warna. Ya, jadi setelah kita amati ini hidup, kemudian ternyata ada pasangannya juga mati. Ya, itu ternyata ada mati. Dia mati ada juga ciri-cirinya, toh kering, dia kering, dia daun kering, batang kering dan lain sebagainya. Saya sudah tahu persis bagaimana cirinya. Kemudian ikro yang berikutnya, hewan, ya, hewan. Apa yang bisa kita lihat dari hewan ini? Hidup juga, hewan ternyata secara biologi hidup juga, ya. Dari hewan ini kita ketemu hidup secara biologi, sama juga, toh? Secara biologis. Oke. Kemudian lihat juga ternyata hewan itu dia juga melakukan aktivitas sosial. Pada batas tertentu ternyata hewan melakukan aktivitas sosial. Bisa kalian berikan contoh untuk saya? Semut. Apalagi selain semut? Buaya. Semut, ada lebah, toh? Ada sekawanan misalnya serigala lain sebagainya. Itu kan mereka berkelompok, toh. Jadi secara sunatullah batas tertentu hewan juga itu melakukan aktivitas sosial. Oke, sepakat, ya? Oke, saya suka begitu kalau yang sepakat dengan saya. Tapi kalau ikro yang ketiga apa? Kita ikro manusia, supaya tong bisa lihat ini yang tukang minum dengan apa ini, bagaimana ini ceritanya ini. Manusia. Apa ini? Di sini apa? Apa yang kita lihat dengan manusia ini? Hidup secara biologi sama dengan hewan, kan? I like you. Oke, Pak Amin bilang begitu, I like you. Are you perfect? Hidup secara biologis. Terus sama dengan hewan, manusia juga memiliki aktivitas secara sosial. Kita juga memiliki yang namanya hidup secara sosial. Kita butuhkan itu, ya. Ya, society, hidup secara sosial. Nah, tulisan yang paling payah itu saya sudah ini. Kalau ngajar saya sering bilang ke dia, saya itu tulisannya yang paling payah. Buru-buru orangnya. Kalau punya istri satu, buru-buru mau kawin dua, gitu. Oke. Baik. 3 hal ini yang bisa kita indra, kita baca. Kemudian kita lihat letak kesamaannya. Sini ada.
lebih spesifik, ternyata hewan dan manusia itu memiliki kesamaan. Sama tuh mereka berdua. Orang tidore bilang matero batu. Nah, ternyata mereka sama. Ya, sama nih. Tadi waktu saya kesini lah, waktu saya berangkat ke sini, saya antar saya ke anak sekolah di Insan Tama itu dulu. Kemudian saya keluar ke Lao Iko Sabia. Begitu saya keluar ke Lao, ada ibu-ibu satu, mungkin dia masih gadis. Saya dapat lihat dia pe motor sudah di dalam got. Ibu berdiri naik, kok dia pinjam-pinjam gitu. Ada mas satu, tapi ternyata mas itu juga sendiri. Dia bisa angkat motor. Nah, dia bisa angkat motor. Saya lewat, dia bilang, Pak tolong dulu, saya parkir. Kemudian ada lagi tukang ojek satu datang, kita angkat motor itu rame-rame. Sepindah baru ibu, silakan, tidak apa-apa, silakan naik, baru ibu jalan. Nah, jadi ternyata memang kau butuh hidup. Di hidup ini kau butuh yang namanya kehidupan bersosial. Karena pada titik tertentu kita membutuhkan bantuan orang lain. Bayangkan kalau dia jatuh kemudian tidak ada orang, bagaimana cara dia angkat motor dari got itu? Motor masuk, plang, semua ke dalam got, tidak ada yang tersisa di atas. Semua motor dalam got. Kalau tidak ada orang, garu-garu kepala. Terus telepon tidak ada sinyal lagi, kira-kira gimana? Nah, jadi kita angkat, sudah alhamdulillah beliau berangkat. Jadi salah satu contoh sederhana saya dapatkan tadi bahwa ternyata manusia itu tidak bisa lepas dari aktivitas sosial. Oke, sekarang are you look it here? Nah, lihat ya, kita lebih spesifik ke sini ya, ke sini. Hidup secara biologis sama, sosial sama. Ini pada batas tertentu. Berarti pada prinsipnya kita ini sama dengan binatang ya. Sama kata tidak? Ada kesamaan, ada perbedaan. Sekarang kalau saya panggil antum kambing bisa tidak? Nah, pasti tidak bisa. Tidak boleh kan? Nah, tidak boleh. Kalau saya panggil kamu itik betina boleh? Jadi ternyata pada sisi tertentu kita sama. Nah, kita sama dengan binatang. Kita sama dengan binatang. Dia makan, kita makan. Dia minum, dia buang hajat, kita buang. Dia mau menikah, dia kawin, kita menikah. Nah, jadi hampir sama. Sekarang kemudian saya tanya, apa yang menjadi pembeda kita dengan dia? Kita sudah lebih spesifik ke sini. Apa yang menjadi pembeda kita dengan dia? Are you okay? Please for your punya otak itu bagian komponen secara ilmu IPA itu akalnya. Oh, good. Terus hewan tidak, apalagi? Oke, manusia punya akal ya. Oke, saya kasih kau mahar juga karena jawabanmu tepat. Tidak ya, buat kamu sama-sama. Oke, saya suka mereka yang suka menjawab. Nah, karena nanti kalau sudah habis di sini ada lagi terdapat. Nanti kalau sudah habis saya minta saya istri habis duit. Hanya harus menyiapkan diri, punya ilmu bapak supaya bisa dapat emak. Ya, oke. Yang membedakan di sini ada komponen yang berpengaruh. Tetapi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala terhadap kita itu adalah bahwa manusia itu punya aturan. Sementara tidak ada. Dia sikat saja itu, tidak ada itu. Ya, ya saya tulis semaunya sudah, semaunya. Sementara manusia itu tidak boleh.
Kita harus hidup dengan aturan yang Allah mau kasih ke kita tuh. Nah, Allah kasih ke kita tentang itu. Oke. Nah, di sini ada jawaban yang tepat tadi terkait dengan ini. Nah, ada akal kita gunakan untuk memahami, kemudian meyakini adanya aturan Allah dan lain sebagainya. Ya, anak punya ini. Kalau salah tidak apa-apa, bukan ilmu saya. Oke. Ini kita ada aturan di sini. Makanya hewan, kalian pernah dengar kucing mau musim kawin? Dia ributnya bukan main. Pokoknya koton tidak bisa tidur. Mohon maaf ya, koton tidak bisa tidur. Kalau misalnya manusia tidak punya aturan, terus dia bikin juga kayak kucing, kira-kira sebagaimana itu ceritanya dunia ini? Makanya misalnya dari aspek itu, hewan melakukan semaunya, manusia memiliki aturan. Orang kalau suka antar satu dengan yang lain, kemudian taruh, hitbah, nikah, harus ada walinya, harus ada maharnya. Baru kemudian kondisi tertentu menjadi halal buat dia. Boleh kan? Paham toh? Di sisi ini kita tidak. Nah, jika kemudian manusia ini menjalankan hidup itu tanpa aturan, maka Allah itu mendudukan derajatnya lebih ini daripada binatang, lebih rendah daripada binatang. Oke. Yang mau saya sampaikan begini, itu hanya sekedar mau bilang sana saja. Yang saya mau bilang ke adik-adik itu begini, bahwa Allah itu sudah ciptakan Jakarta Raya ini dengan segala isinya termasuk manusia. Kemudian manusia itu Allah berikan potensi akal, potensi akal yang membuat manusia itu ada kecenderungan ke kiri, ada kecenderungan ke kanan. Karena potensi akal itu kotong punya potensi untuk bikin salah, kotong juga punya potensi untuk bikin benar. Makanya manusia itu ada yang, kalau bahasa Al-Quran dia bilang falhamaha fujuraha wa taqwa. Jadi ada yang fujur dan ada yang takwa. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Nah, makanya Allah kemudian menurunkan aturan ini sebagai SOP, standar operasional prosedur. Tom orang teknik bahasanya begitu karena kalau tom bicara itu standar operasional prosedur, SOP. Nah, supaya ya SOP-nya, aturan-aturan yang harus orang bikin. Kalau orang listrik kasih hidup mau ukur tegangan, avometernya harus begini. Selektornya kalau tegangan 220 harus ke tegangan 220 atau yang 250 selektor yang sedia. Itu kan SOP-nya, standar operasional prosedur. Kita tidak mengikuti standar operasional prosedur, maka alatnya bisa rusak. Nah, supaya manusia ini tidak rusak, Allah memberikan standar operasional prosedur untuk mengatur manusia itu sendiri, sampai kepada bagaimana mengatur tumbuhan, bagaimana mengatur hewan, dan bagaimana mengatur alam semesta ini. Jadi jatuhnya ke kita ini khalifah fil ard, ke manusia. SOP ini harus sampai ke di manusia. MC ya, saya tulis. SOP-nya Allah ini dia harus sampai ke manusia. Bagaimana caranya supaya dia sampai? Allah bisa ketemu langsung dengan orang? Boleh kata orang? Boleh? Secara fisik tom boleh tetap. Darinya kota bisa kapan ini? Oke, thank you. Oke. Jadi karena Allah, aturan ini Allah harus sampaikan kepada manusia, maka kemudian Allah harus butuh media. Allah butuh media. Makanya kemudian oleh pemateri pertama tadi, untuk umat Islam itu Allah berikan media itu lewat Rasul. Oke. Sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya dari runutannya dari Nabi Adam itu diperuntukkan untuk umat Islam sampai dia terakhir kemari Rasul sebagai khataman Nabi, Nabi penutup. Oke.
Oke. Aturan sampai ke manusia, untuk sampai ke manusia, ini salah gambarnya ini. Emplin. Skemanya salah. SOP ini, aturan sebagai SOP ini harus sampai ke manusia kan? Untuk sampai ke manusia maka di sini ada Rasul. Kemudian sejarah menyampaikan kepada kita, sejarah itu dia bilang pakai orang bahwa untuk mendapat wahyu ini, kemudian Rasul di sini ada malaikat. Siapa di sini? Malaikat siapa yang sering memberikan Jibril ya? Ya. Saya tidak tahu siapa yang jawab tadi yang pertama. Pertama itu, yang kedua mungkin uangnya habis. Saya lihat dulu. Ada. Tenang. Oke. Oke, ini harus sampai ke manusia melalui Rasul. Makanya Pak Abdurrahman bilang begini, Rasul Muhammad Rasulullah SAW itu hanyalah manusia biasa. Beliau itu manusia biasa yang Allah Subhanahu wa taala siapkan dia mulai dari sebelum lahir sampai dia kecil, kemudian sampai dia dewasa untuk menjadi seorang rasul. Semua itu Allah persiapkan. Skenario itu ada di Allah. Kenapa harus mereka? Supaya kotoran juga menyadari bahwa kalau kotoran makan, rasul juga makan. Jadi semua yang Allah titipkan lewat Rasulullah SAW itu bisa dikerjakan oleh manusia biasa. Cuma kotoran saja yang pemalas belajar. Nah, semua yang Rasul lakukan itu sama. Dia makan, kita makan. Dia buang air, kita buang air. Dia kencing, kita kencing. Tidak ada bedanya dalam aspek itu. Jadi itu memang prototipe manusia yang Allah sediakan untuk umat Islam. Anda mau apa? Mau berdagang? Dia lakukan. Anda mau apa? Mau miskin? Dia pernah miskin. Mau kaya? Dia pernah kaya. Mau jadi kepala negara? Dia itu kepala negara. Dia kepala negara. Jadi mulai dari miskin, yatim piatu, yatim piatu, hidup dengan kakek dan seterusnya. Begitu. Jadi manusia paripurna itu sengaja disediakan oleh Allah supaya membuka ketumpah mata untuk ikro, baca, lihat, boleh, boleh kita lakukan seperti. Oke. Tapi Rasulullah SAW melakukan itu dengan merujuk kepada aturan Allah. Ini SOP tadi itu. Oke. Baik. Karena itu kemudian kita mengenal beliau itu sebagai uswatun hasanah. Uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itu yang dari sini baru dia terakhir di uswatun hasanah itu, teladan. Oke. Dari sini dia sampai ke sini. Jadi memang kita oleh Allah sudah menetapkan teladan kita ya beliau, tidak ada yang lain, tidak ada Om Hamid di sini selain Muhammad. Tidak ada teladan Om Hamid selain Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Jadi ini semua ini rentetan naik ini tak Rasul sebagai teladan. Oke. Lantas kemudian apa yang mau kita teladani dari beliau? Banyak pendapat mengatakan jujurnya dan lain sebagainya. Tapi saya mau berikan kalian, tunggu ya. Di sini dulu. Di sini ada keterkaitan dengan ayat tadi. Ayat tadi itu surat apa itu? Surat apa? No. Kemarin kan disampaikan sama lupa ya? Al-Ahzab Ya mudah-mudahan tidak salah. Itu surat itu kurang lebih kalau tidak salah ayat 21. Nah, siapa yang tahu asbabul nuzulnya? Yang laqad kana Rasulullahi laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah.
Namanya ini kalau tidak salah arti al-asab itu apa? Sekutu ya. Saya kemarin kalau tidak salah dengar Pak siapa? Pak Abdurrahman ya. Abang Abdurrahman kemarin dia menyampaikan itu tentang ini terkait dengan perang Handak kan? Kemarin dijelaskan tuh. Surat ini turun ketika terjadi perang Handak. Perang Handak itu beliau jelaskan kemarin kalau tidak salah itu konspirasi antara Yahudi dengan Israel yang kurang lebih pasukannya gabungan Yahudi 6.000, Israel 4.000. Ada 10.000 pasukan sekutu yang siap memerangi pasukan Rasulullah SAW di Madinah dengan jumlah kekuatan hanya 3.000. 3.000 tidak sebanding lah. Kemudian mereka dalam menentukan strategi perangnya, Salman Al-Farisi memberikan saran Farid. Ya, Salman Al-Farisi kemudian memberikan saran Farid. Nah, dalam perjalanan membuat Farid itu penderitaannya cukup luar biasa. Gale toh, gale Farid yang katanya kurang lebih sekitar 2 meter. Nah, itu kan dalam kondisi saat itu pasti sengsara toh. Kita bayangkan tidak ada eksavator, no? Yang ada mungkin cuma pacul, mungkin yang ada cuma kayak linggis begitu. Mereka kerjakan dalam waktu yang variasi anunya, sirohnya. Kemudian dong bikin dalam keadaan lapar dan lain sebagainya lah. Sampai ada yang mengatakan mereka mengganjal perut mereka dengan batu termasuk Rasul. Jadi dengan kesabarannya itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Quran surat Al-Ahzab. Nah, ya, jadi itu kurang lebih ceritanya. Tetapi kemudian oleh para ulama kemudian mengatakan bahwa surat ini tidak hanya sekedar untuk peristiwa itu saja, bisa untuk teladan-teladan yang lain. Baik. Sebenarnya saya kasih yang 50 juta cuma tidak ada yang menjawab dengan tepat dari perang Handak tuh. Setelah ada reklamasi lewat. Oke. Jadi saya mau menyampaikan bahwa hidup ini manusia itu punya 4 nilai yang harus dia kejar. Ini terkait dengan uswatun hasanah ini. Ada pertama nilai ruhiyah. Jadi kata orang ini ada 4 nilai ini yang harus kata orang penuhi. Yang pertama nilai ruhiyah. Contohnya apa sini? Tidak bisa minum ya. Kalau batuk biasanya saya minum. Oke. Maaf lupa ya. 1 gelas maaf lupa. Batuk saya lupa lagi ya. Oke. Sini ada sholat, toh? Kemudian ada puasa, apalagi ada zakat, ada sholat, ada zikir dan lain sebagainya. Potong hidup ini memenuhi yang ini. Dan Rasul sebagai contoh. Rasul itu orang ustadz biasa bilang begini, dia sholat itu sampai dia kaki bangka. Jadi Rasul memberikan contoh yang terbaik buat kita dalam aspek ini, aspek ruhiyah. Nah, kemudian aspek akhlakiyah, akhlak yang baik. Beliau itu punya akhlak yang cukup luar biasa. Bahkan ada pada satu peristiwa yang saya pernah dengar orang bilang, nah, Rasul itu semasa dia hidup pernah dia memberi makan pada salah seorang Yahudi. Cerita itu pernah dengar ya? Di pasar kalau tidak salah, yang buta, sepanjang dia memberikan makanan kepada si Yahudi, kemudian
banyak lah Yahudi itu bafeto pada dia, bafeto luar biasa. Nah, bilang dia beginilah, bilang dia begitulah. Semakin Yahudi bafeto, dia semakin kasih halus itu makanan, kalau dia kasih suap. Pendusta lah, pembohong lah, dan lain sebagainya, penyihir lah, dan lain sebagainya. Ketika beliau meninggal, kemudian kalau tidak salah digantikan oleh Umar bin Khattab. Kalau tidak salah, mohon maaf kalau salah ceritanya, kurang lebih intisarinya begitu. Waktu kasih makan beda, Yahudi pukul tangan. Yang biasa kasih makan saya bukan Ngana. Ngana siapa? Terus yang kasih makan saya pertama itu siapa? Yang sering kasih makan saya itu siapa? Kemudian dia menjelaskan bahwa yang memberi makan kepada anda itu adalah si ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan begitu beliau menyesali perbuatannya dan langsung masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah itu kalau udah pakai toran kira-kira bagaimana? Kalau akhlaknya tidak luar biasa, toh? Kalau akhlaknya tidak luar biasa sekelas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, toh bikin apa? Akan tong pukul sudah itu Yahudi itu, toh? Dapat orang nanti akan tong tarik sudah. Ada kesempatan baik-baik, mau ada hal apa ini? Saudara dapat lihat, angka kesetaruh di TV per rumah sudah. Tapi sungguh luar biasa, Rasul memberikan contoh yang luar biasa. Nah, dalam aspek ini, taknya begitu baik. Contoh itu juga bisa sampai sini. Kalau di sini ya, termasuk bagaimana menghormati orang tua atau guru ada di situ dan lain sebagainya. Itu yang perlu kita contohkan. Di mana? Kalian sekarang ini kan gampang, tinggal buka Google saja. Halo Google, halo Ompong, apa? Yang cerita itu, tinggal tutup di alat bicara itu, kalian bicara semuanya keluar, informasi akan keluar. Kemudian insania, hubungan antara sesama manusia. Contoh tadi bisa berlaku di sini. Yang terakhir aspek dia. Apa itu aspek materi? Bahwa dalam hidup ini aspek materi itu menjadi sesuatu yang sangat penting harus kita kejar. Tetapi kita tidak, bukan Allah, ada standarnya. Toh? Ini. Contohnya misalnya apa? Di sini orang jual beli berdagang. Ngoni pernah dengar cerita Rasul berdagang ke belum? Belum. Rasul itu dia menikah dengan Siti Khadijah itu pada usia berapa tahun? 25 Oke. Menikah dengan Siti Khadijah, Bunda Siti Khadijah itu usia 25 tahun. Oke, sekarang siap-siap pertanyaan yang satu. Yang ada 50 jutanya. Ya. Berapa mahar yang Rasul berikan? Kalau kita analogikan dengan uang, berapa mahar yang Rasul berikan kepada Siti Khadijah? Ya, 40 dirham itu berapa nilai rupiahnya? Saya tidak terlalu tahu. Ya, berapa maharnya itu? Kalau 1 dirham kena berapa ya? Saya tidak mengerti itu. Kalau dinar kan 800 lebih, hampir 1 juta sekarang ya. Saya tidak terlalu paham kalau yang Nabi Ustaz tadi itu yang menjelaskan. Ada yang lain, ada jawaban yang lain. Yang berapa maharnya itu? Kalau tidak salah kisahnya itu diberikan mahar dengan menggunakan unta ya. Berapa ekor unta yang dia berikan, unta terbaik yang dia berikan ke? Ada yang lain? Ibu-ibu tahu? Kalian mesti tahu supaya nanti kalau bapak-bapak melamar, standarnya adalah bagaimana Rasulullah SAW melamar Khadijah. No? Supaya standarnya jangan terlalu apa kong seperangkat alat sholat dibayar cicil, seperangkat mahar, seperangkat alat sholat dibayar cicil, kredit. Kalian harus siap-siap
maharnya boleh murah, maharnya boleh begini. Saya mau maharnya Bapak baca surat Al-Fatihah di saat kita menikah dan kemudian itu menjadi doa buat saya minum selesai. Tapi hadiah perkawinannya harus Mercedes 1 atau Ferrari yang kayak siapa punya itu. Ya. Iya. Tuh. Ya. Saya mau bilang begini. Teman-teman sekalian, adik-adikku sekalian, saya mau bilang begini. Pada aspek media, pada aspek materi, Rasulullah SAW itu mencontohkan kepada kita bahwa dia adalah seorang pedagang tulen. Dia kaya karena berdagang. Ya, dia kaya karena saya tidak bisa kaya karena pegawai negeri. Mungkin begitu. Ya. Dia kaya karena berdagang. Dia terkenal orang yang paling jujur sehingga diberi gelar Al-Amin, bukan Pak Amin. Pak Amin ini juga jujur. Nah, dia diberi gelar diberi gelar oleh siapa? Oleh masyarakatnya sendiri sebagai orang yang sangat jujur. Nah, karena berdagang beliau sangat jujur, kemudian beliau menjadi pemuda yang paling sukses, paling kaya pada usia 25 tahun. Dia sukses berdagang. Kemudian dia melamar bosnya. Bosnya kan Siti Hadijah. No? Siti Hadijah itu di dalam sirah itu menikah sudah 2 kali, janda. Dan Siti Hadijah punya usia pada waktu itu 40 tahun. Apa maharnya? Yang saya baca itu 20 ekor unta. 20 ekor unta. Ya, namanya itu disebutkan tadi. Yang dianalogikan sekarang itu kurang lebih 50 juta nilainya. Kalau 5 kali 2 berapa? 1 miliar kan? Berarti ya 1 billion. 1 miliar dia kasih kurang lebih kan dalam ada pendapat yang memberikan bahwa maharnya adalah 1 miliar. Ya. Luar biasa kan? Saking Rasulullah SAW itu kemudian sangat menghargai Siti Khadijah. Ya, jadi kalau mereka ini kemudian melamar Anda hanya seperangkat alat sholat, apa itu dia? Ya, ikan Rasul sebagai uswatun hasanah, maka kalian harus kaya. Pemuda-pemuda ini jangan di usia 25 tahun masih minta orang tua. Ya? Ngon ini kelihatan ini gejala ini 25 tahun masih minta orang tua, papa, mama minta doi. Rasul sudah memberikan mahar yang cukup mahal. Oke. Oke kan? Jadi dari keempat aspek ini memang ada beberapa aspek, ada aspek tertentu yang hanya itu bisa dilakukan oleh Rasul. Misalnya Rasul puasa bisa sampai malam. Nah, Rasul itu puasa bisa sampai malam. Untuk kita tidak boleh. Nah, kemudian Rasul itu menikah sampai berapa? Rasul menikah sampai berapa istrinya Rasul itu? 11. Sebelas ya. Setahu saya 11. Nah, kita ini yang biasa-biasa ini tidak boleh sampai ketong ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan sampai hanya 4. Makanya kalian ibu-ibu itu juga harus siap mentalnya, harus ngaji, harus belajar, merelakan suaminya menikah lebih dari 1. Iya dong. Dialognya begini. Nanti ceritanya begini toh. Jadi 4 aspek ini ya, 4 aspek ini yang kita kerjakan itu mengikuti standar operasional prosedur atau mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Dan 4 aspek ini Rasul sudah memberikan contoh kepada kita secara paripurna. Sudah, kaya sudah atau menikah lebih dari 1 sudah atau dan lain sebagainya. Jadi yang lainnya silakan kalian browsing, tanya Google saja. Ompong saja bisa tanya ke Google, bisa kasih kalah Google kalau dia main tebak-tebakan. Ompong, halo Google, kita main tebak-tebakan yuk. No, ompong saja kasih kalah Google. No. Oke.
kembali ke yang tadi lah. Kembali ke yang tadi. Nanti misalnya kalian berteman taruhlah misalnya siapa namanya? Dela. Terus siapa? Lisa. Rizka sama Dela. Rizka sama Dela misalnya sekarang berteman. Dulu kisahnya perjalanan kisahnya Rizka sama Dela berteman dari SD. Ketika SD, waktu berlalu SD kurang lebih 6 tahun, mereka berdua berteman sangat baik, Rizka sama Dela. Mau masuk SMP, Rizka tanya, Dela mau masuk SMP mana? Yuk kita masuk SMP 1 yuk. Oh mari sama-sama kita masuk SMP 1. Kebetulan karena satu zonasi, dua lolos di SMP 1. Perjalanan SMP 1 selama kurang lebih 3 tahun. Setelah mau keluar, Rizka dan Dela diskusi lagi. Dela, mau sekolah di mana? Kotong sekolah di SMK 2 sudah di STM. Oke. Perjalanan sekolahlah 3 tahun di SMK 2. Jalan SMK 2 3 tahun selesai. Rizka, kau mau kuliah di mana? Sudah, tong iko Pak Abdurrahman, koordinator Edu Smart, kau pergi ke bawah di Unhair sudah. Di mana di Pak Abdurrahman pu jurusan sudah teknologi pangan. Kau supaya dekat dengan Pak Abdurrahman, tong bisa bergabung dengan Edu Smart. Supaya tong cari pahala di sana. Tong cari pahala di sana, insya Allah akan membayar sendiri dengan caranya. Ya, oke, sama-sama ke sana. Setelah kuliah kurang lebih 5 tahun, selesailah Rizka sama Dela. Begitu selesai, kemudian Dela dilamar sama seorang pemuda yang tampan. Misalnya ya, Dela dilamar oleh seorang pemuda yang alim, tampan, terus kemudian lumayan lah berduit lah. Nah, oke. Jadi plus semua nih. Perjalanan begitu panjang, kemudian Dela bilang begini, Rizka belum menikah juga. Terus Dela bilang begini, duduk dan dua berteman. Kebetulan yang melamar ini juga teman baik Rizka sama Dela, tapi memang pilihan jatuh kepada Dela. Rizka belum menikah juga. Jadi terus kemudian Dela begini, satu waktu dan duduk buka puasa bersama dengan suaminya, lagi buka puasa, terus dia bujuk, Pak, ya, bagaimana? Papa mau menikah lagi enggak? Mama ini sabarang saja. Pak, Papa mau menikah lagi kata Radang. Mama ini sabarang saja. Sebenarnya dalam hati itu Papa mau, no? Papa mau menikah lagi. Terus, ya, Papa mau menikah lagi kata Radang. Mama kan ini sabarang sekali. Papa ini tambah istri. Kenapa? Karena jaminannya surga. Istri pertama itu kalau mengizinkan suaminya menikah lagi, jaminannya surga itu. Masa surga dan badan? Nanti tanya di koordinator Edusma, dia paham itu. Pak, kalau Papa tak mau menikah lagi, sudah Dela pulang di orang tua rumah 1 bulan dulu. Papa garuk-garuk kepala ini, kalau Dela pulang di rumah bahaya ini. Mama jangan begitu Kak, jangan kasih syarat yang begitu Kak. Jadi kira-kira bagaimana ini? Mama jangan begitu Kak. Terus bagaimana? Kalau begitu Dela mau 2 bulan saja di Mama dan Papa rumah. Jangan begitu, nggak serius ini. Kalau nggak serius, Papa mau. Kau menikah dengan siapa? Rizka. Papa menikah dengan Rizka sudah, karena tahun 2 Papa tamang. Akhirnya sampai kepada endingnya adalah berbagi suami. Berbagi suami, berbagi surga kan itu. Berbagi surga, ya. Ya. Jadi
adik-adikku sekalian, saya mau menyampaikan bahwa itu semua aturan Allah, ya. Terlepas dari suka atau tidak suka, itu aturan Allah. Kita tidak boleh salahkan aturan itu. Kita sanggup, silakan ya. Sunnah kan? Kalau sunnah kan dari Allah turun ke bawah terus. Nah, jadi kalau misalnya kita sanggup lakukan itu, maka silakanlah kita lakukan itu. Tetapi semua butuh kesiapan. Saya mau bilang Pak Ngoni begini, tapi syarat maharnya harus 1 miliar. Oke. Jadi yang laki-laki kalau mau melamar harus kaya, harus menjadi Rasul itu sebagai teladan. Kalau Rasul sebagai teladan, mahar harus 1 miliar. Sangat menghargai perempuan, memberikan mahar 1 miliar. Wanita tidak boleh miskin. Oke, baik. Mungkin ini yang bisa saya bagikan ya. Kita sharing hari ini bahwa itu ya. Kenapa? Slip. Ya. Nanti Pak Amin kata janjinya ada putar film, toh? Ada putar film untuk kita. Jadi nanti barangkali insya Allah kita ketemu lagi. Nah, insya Allah kita akan ketemu lagi dalam forum-forum yang lain. Nah, kita akan ketemu lagi di forum-forum yang lain. Nanti kita buat forum sama-sama dengan dari kesiswaan ya. Dari kesiswaan kita bareng dengan OSIS. Siapa OSIS ini? Ya, nanti kita bareng dengan OSIS untuk kita laksanakan. Oke. Maunya dibagi 50 juta lagi ya. Oke. Pak cukupkan sih ya. Ini karena sudah jam 3 lebih, akhirul kalam. Kita tutup ya majelis kita ini dengan istighfar dan doa kepada majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you. Ya, kita berikan aplaus dulu untuk Pak Mama. Ya. Kaki ke depan dulu. Ya. Jangan saya tidak tidur ya. Tangan kiri kanan. Ya, kaskerta kayak tinju dulu gitu ya. Ya. Ya sudah. Ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Mustafa judulnya mengenai Rasulullah ya, sebagai teladan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Mustafa tadi bermanfaat bagi kita semua. Masalah perkawinan tadi itu wacana saja ya. Anda masih jauh lagi ke depan, itu sebagai bahan pertimbangan Anda buat nanti setelah Anda lulus 10 tahun mendatang. Ya. Kalau 10 tahun mendatang kan Anda ini sudah umur 25. Ya, 25 atau 23 kah? 26. Nah, kalau perempuan saat itu sudah habis kuliah. Habis itu baku kuliah dia ya, baku banting tangan. Ya, jadi ya, baku kuliah terada. Baku kuliah dulu jodoh yang mana ini ya. Tapi sekarang ini karena Anda punya masa sekarang itu penentu Anda di masa ya. Kalau tidak membentuk Anda punya karakter mulai sekarang, maka masa mendatang Anda itu jauh lah daripada kesempurnaan. Jadi harus coba. Harus bentuk punya karakter mulai dari sekarang. Torang punya apa yang Pak Abdurrahman sampaikan itu, torang punya apa itu? Ada 2 tuh, visi. Torang punya visi ke depan tuh bagaimana. Jadi punya visi itu 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun itu bagaimana? Apakah torang sudah memiliki rumah kah,
motor satu kah, itu orang sudah harus rancang itu mulai dari sekarang, ya. Orang sudah mulai rancang itu dari sekarang. Ya. Jadi ada lagi yang sudah tidak kuliah tapi mereka sukses. Mereka mencari ke sana kemari, akhirnya ya, motor satu sudah ada. Ada yang kuliah habis tetapi begitu-begitu saja. Ya. Nah, namun itu semua tergantung daripada orang punya bagaimana orang berusaha, ya, menghidupkan pertama tumpi diri dulu. Kalau sudah ada apa, ya orang bantu orang tua sedikit untuk ya bisa buku tambah beli ikan kah, tomat kah, rica kah, ya. Jadi orang harus kuat lahir maupun batin. Ya. Anda yang sudah ikut pesantren hari ini, ya salah satunya itu orang-orang atau siswa-siswi yang paling kuat disiplin, ya, dalam menghadapi, dalam mengikuti segala kegiatan-kegiatan. Ya, mudah-mudahan Anda yang ikut hari ini, ya, diijabah Allah, Anda mendapat pahala yang begitu banyak. Ya, karena selain orang berpuasa, kita juga ikut majelis ilmu, ya, melalui pesantren yang kita laksanakan bersama. Ya. Jangan ragu, apa yang Anda ikut hari ini itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah dicatat sekali. Ya. Sebentar ini salat asar habis, ya, kalau orang ada infokus pada putar itu, ya, mengenai anti narkoba. Ya, Pak baru ada ikut materi tentang anti narkoba di Muara sana itu, ada dia punya videonya. Videonya ada 3, tapi dia paling-paling 1 detik atau 2 detik saja. Ya, iya, 1 menit atau 2 menit. Ya, ya. Ya. Ya, orang puasa itu banyak error sedikit. Ya. Orang puasa ini ada sedikit salah-salah. Tadi Pak Mahmud juga, ya, pajak bilang apa tadi? Bilang pajak padahal apa ini? Zakat. Ya. 23 ekor sapi, 23 ekor orang. Ya. Jadi begitu juga. Artinya orang puasa ini ya begitu, dia punya ada hilaf, ya, ada hilaf sedikit. Ya. Setelah ini orang persiapan, nah, ini tadi mengenai Rasulullah, Pak teringat, Pak, coba panggilan akrab Rasulullah terhadap istrinya siapa? Bagaimana itu? Panggilan akrab atau sebutan akrab untuk istrinya. Bukan ada nama sekarang, wah, anda banyak pakai nama itu. Apa? Istri Rasulullah memanggil istrinya. Sebutan istrinya apa itu? Atau memanggil istrinya dengan apa? Yang judul yang dia punya terjemahan Indonesianya itu kemerah-merahan. Dia panggil Aisyahnya itu. Apa? Dia panggil apa itu? Humaira. Ya, Humaira itu, ya, ambil sana. Ya. Rasulullah panggil dia punya istrinya itu Humaira. Anda sekarang Pak dulu ke nama ada satu orang Pak punya sepupu punya nama Pak teringat ini kisah Rasulullah memanggil istrinya Aisyah, Humaira. Humaira itu artinya yang kemerahan. Ya. Mengapa? Karena Aisyah itu, coba dengar. Aisyah itu dia putih, orangnya putih, cerdas. Salah satu istri Rasulullah yang meriwayatkan hadis paling banyak itu Aisyah, orangnya smart. Ya. Muda tapi smart. Ya. Jadi itu Siti Aisyah ada dia punya lagu tuh. Bagaimana lagu? Aisyah. Iya, memang. Papi suara kalau dia naik sedikit ya seperti layang-layang kan dia.
Dia bagoyang-goyang begini jadi. Kalau suara yang lain itu dia balembo, bukan bagoyang-goyang, kalau dia balembo begini. Jadi ada tabalai sedikit. Itu panggilan istri Rasulullah Humairah. Ya. Pada suatu waktu Rasulullah dia pulang terlambat. Dia duduk di muka pintu, dia tertidur. Ya. Tertidur. Aisyah kemari, bangun, Rasulullah tidak bangun. Aisyah pun tertidur, Rasulullah bangun ulang kembali. Wah, melihat, betapa indahnya, romantikanya hidup Rasulullah dengan Aisyah. Sehingga dari inspirasi itulah muncul tuh lagu Aisyah itu. Ya. Namun pernah suatu waktu Aisyah ini dia cemburu kepada Rasulullah. Walaupun Rasulullah dia sedikit. Ya kalau kawin dengan Aisyah itu pada umur 9 tahun. Rasulullah umur berapa itu? 40 ya, sekitar itulah. Tetapi Aisyah ini sangat menyayangi Rasulullah. Akhirnya suatu waktu Rasulullah mengigau, bukan mengigau, kau teringat bayang Siti Hadijah. Siti Hadijah itu walaupun umur dengan Rasulullah itu beda sedikit ya, beda 25 dengan 40, tetapi Siti Hadijah ini berperan sangat penting dalam awal-awal mulanya penyebaran Rasulullah. Siti Aisyah itu orang terkaya. Ya. Rasulullah membawa dagang Siti Hadijah. Akhirnya dari perdagangan itu Siti Hadijah untung, dan kemudian karena sering bertemu maka ya dari mata turun ke hati. Maka terjadilah cinlok, cinta lokasi. Ya, tapi cinlok Rasulullah dengan Hadijah itu luar biasa. Ya, hanya mereka berdua kawin dan mendapat anak yang mereka punya anak nama siapa yang populer itu siapa? Hadijah dan Rasulullah punya anak yang populer itu nama siapa? Siti Fatimah atau Fatimah. Fatimah itu kalau menurut riwayat itu salah seorang wanita yang tidak pernah mendapat halangan. Ya kalau menurut riwayat, saya juga kurang tahu barang patar, berapa India jadi. Jadi salah satu wanita yang tidak pernah dapat halangan. Dan Siti Aisyah Fatimah itu anak Rasulullah yang mendampingi Rasulullah sampai Rasulullah wafat. Suatu ketika, coba dengar sini. Ini Pak ada Ustadz sedikit saja. Suatu ketika karena rumah tangganya kita Aisyah itu sering mencuci baju, memasak, dorsar memasak gandum itu sampai tahun sini tarigu kuntong ojo-ojo pakai. Dulu kan berpakai alat, ya turun cok-cok saja jadi pakai tangan. Orang Arab punya makanan itu kebanyakan tuh dong pakai gandum ya. Jadi orang pakai tangan. Siti Aisyah capek lelah. Akhirnya Siti Aisyah mengadu kepada Rasulullah. Ini dia punya nilai tambahnya di sini. Ya Rasulullah, saya ingin seorang pembantu. Ya saya ingin seorang pembantu. Rasulullah bilang, apa yang kamu inginkan? Saya ingin seorang pembantu untuk membantu saya. Rasulullah bilang, apakah kamu sudah berpikir baik-baik? Bagaimana kalau saya tukar pembantu itu dengan dengan sebuah amalan atau dengan saya tukar pembantu itu dengan zikir-zikir, dengan amalan yang ini jauh lebih baik dari pembantu. Maka itu terjadilah yang kita sekarang kalau setelah sembahyang kita mengucapkan Subhanallah walhamdulillah. Itu Rasulullah memberikan Aisyah hanya doa itu saja. Ya Anda berzikir, ketika Anda bekerja Anda berzikir dengan Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Anda menggunakan itu. Sehingga itu akhirnya Fatimah sudah tidak mau mengambil pembantu, dia menggunakan zikir itu yang disebut dengan zikir Fatimah. Anda kalau tidur Anda menggunakan zikir itu 33 kali Subhanallah, 33 kali Alhamdulillah,
dan 33 kali Allahu Akbar. Anda tidur, Anda menggunakan itu. Itu Siti Fatimah. Siti Fatimah juga yang titik terakhir itu Rasulullah meninggal didampingi oleh Siti Fatimah. Ketika Rasulullah meninggal, Rasulullah memberitahukan Fatimah yang awal mulanya tahu Rasulullah itu akan meninggal. Nah, ketika dia berbisik kepada Fatimah itu menangis, air matanya jatuh. Tapi kemudian dia berbisik yang kedua kali, Fatimah itu dia tertawa. Kemudian setelah meninggal Rasulullah, para sahabat bertanya kepada Fatimah, "Wahai Fatimah, kenapa Rasulullah sampaikan Anda kabar yang pertama Anda menangis, kabar yang kedua Anda gembira?" Maka Fatimah menjawab, kabar yang pertama itu ketika Rasulullah menyampaikan Rasulullah akan meninggal, maka saya menangis. Kabar yang kedua apa? Kabar yang kedua ketika Rasulullah menyampaikan bahwa setelah Rasulullah meninggal, tidak lama kemudian saya juga meninggal. Maka ketika Rasulullah wafat, dia punya mungkin 1 tahun ke depan, atau 5 bulan ke depan terlama, kemudian Fatimah meninggal juga lagi. Jadi Fatimah itu anak yang Rasulullah sangat cintai karena dia terakhir yang mendampingi Rasulullah. Saya kira itu saja. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat buat kita semua. Kita istirahat dulu. Setelah salat nanti torang lihat, torang bisa mengaji bareng masing-masing sekemampu Anda lah. Torang mengaji sedikit kah? Ini bebas, acara bebas acara bebas. Sedikit lagi asar dulu. Jangan pulang mandi, kau ini pulang sekaligus lagi. Don terlihat, jangan sudah. Pokoknya di sini sampai Pak ini begini sudah. Pak begini sudah. Terus usah mandi sudah. Allah juga tahu orang punya. Iya, ambil wudu saja. Allah juga tahu orang punya kegiatan sini. Ini kedua kali Allah itu pokoknya pahala 2. Ini semua Allah yang nilai. Bukan saya, bukan Pak Mustafa, bukan Pak Muhammad, bukan. Ini Allah yang nilai orang punya keadaan hari ini. Jadi orang tidak usah ragu tentang penilaian Allah terhadap orang hari ini. Saya kira itu saja. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang istirahat